Oke, sekarang di tanggal 12 ya. 12 Maret 2022 jam 1 sampai jam 2 waktunya gue untuk live nih. Oke, tapi sebelum gue mau nyapa semua teman-teman yang lagi join, gue mau bikin ini dulu. Hashtag wait ya, emang agak sedikit gaptek saya ini jadi agak butuh proses untuk mengetik. Pasti. Thank you buat yang udah join. Hari ini kita bakal ngebahas seru banget. Oke. Wait. Tuh kan gue pasti bisa. Oke. Beli. Bentar ya. Beli rumah baru atau second. Fokus banget ya. Gue paling gak bisa multitasking nih. Oke, sekarang gue post. Ini gue bikin tek-tek. Oke, ini ini bisa pin comment. Ya, finally gue berhasil. Oke, hai teman-teman. Ada Joni, halo Agus, halo. Udah di follow back belum? Oke, nanti aku coba cek ya. Oke, emang, waduh Kang Ridwan kumaha. Hayo atulah kita main sepatu rodaan lagi ya. Oke, Priscilla Hayang, asik. Ini juga ada manajer gue juga udah masuk rumah baru pastinya. Rumah baru, enggak ini mohon maaf rumah lama kebetulan. Oke, aku pengen nyapa juga nih yang pasti ya buat property people. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas, selamat menikmati weekend juga. Dan thank you udah join di live kita. Dan hari ini kita akan ngobrol asik 15 jam pasti bisa. Wah, ini dalam rangka ulang tahun yang ke-15 Rumah 123. Nah, sebelumnya saya juga pengen mengucapkan selamat ulang tahun juga, happy birthday buat Rumah 123 yang ke-15. Semoga selalu menjadi yang terbaik dan terus membantu masyarakat Indonesia untuk mewujudkan impiannya. Amin. Dan aku juga mau ngingetin juga nih kalau misalnya hari ini ya, kan ini Rumah 123 ini akan ada live selama 15 jam bersama 15 host. Oke, di jam 1 sampai jam 2 ini ada aku hostnya. Makanya aku live sekarang. Terus, tapi di jam-jam berikutnya juga akan ada beberapa host dan dengan pembahasan yang sangat menarik sekali gitu. Apalagi hari ini juga pembahasannya emang sangat seru banget gitu ya. Dan ya aku doain aja semoga buat teman-teman yang lagi nonton juga yang mungkin lagi pengen mencari rumah gitu ya atau belum pernah punya rumah sebelumnya, aku doain semoga cepat tercapai ya, pekerjaannya dilancarkan. Dan buat teman-teman yang memang udah ada rumah pertama terus mau beli rumah berikutnya semoga dilancarkan juga. Oke. Dan sebelum masuk ke topik kali ini nih, topik ini seru banget sih sebenarnya. Kalau misalnya kamu lagi pengen cari hunian, kamu prefer yang mana? Beli rumah baru atau rumah second? Oke, nanti gue juga bakal ini antara gue, aku, saya, gue combine. Gak apa-apa. Kayaknya pakai gue lu aja kali ya, biar lebih asik ya. Oke. Nah, tapi gue juga nanti bakal cerita juga nih, dan gue juga bakal ngobrol juga sama yang memang udah expert banget sama di bidangnya gitu. Oke, sekali lagi topik kita hari ini adalah hashtag pasti bisa beli rumah baru atau second. Dan gue juga mau ngundang property people ya. Buat semuanya, ini ada property expert juga dari Rumah 123, Rumah 123, yaitu ada Mbak April buat nemenin gue ngobrol-ngobrol. Jadi kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya bisa langsung tanya juga langsung di sini. Terus juga nanti akan ada hadiah juga loh. Hadiahnya menarik banget. Tapi sebelumnya kayaknya gue mendingan langsung invite Mbak April dari Rumah 123. Nah, mohon maaf nih, cara nge-invite gimana nih? Oke, mungkin dari teman-teman Rumah 123 boleh disapa dulu biar aku. Oke, see you request Rumah 123. Oke, good. Go live with Rumah 123. Yes, gue nggak update hari ini.
Oke, sambil menunggu. Ah, ini dia. Halo, Hai, halo, halo udah kedengaran belum April. suara suara gue? Udah Udah, jelas udah, ya? Mm-mm. udah Sip, kedengeran, sip, udah sip. kedengeran, udah So, jelas. Apa kabar sih kamu hari aku ini? baik. Mas Dika sendiri gimana? Baik, di luar kayaknya lagi hujan ya. Di sini juga sama kayak makan Indomie Hmm, enak deh. ya, enak banget kan. Dan gue tuh selalu percaya kalau misalnya hujan tuh membawa berkah, membawa keseruan tersendiri gitu. Makanya gue seneng kalau misalnya ada suara-suara hujan, asik gitu. Oke, tapi semoga juga ini hujan menandakan aliran yang deras dari rezeki kita juga. Semoga buat teman-teman yang pengen beli rumah langsung dilancarkan, cepat beli rumah baru ya. Amin. Mbak April kayaknya sinyalnya putus-putus. Suaranya nggak kedengeran, Mbak Ada April? sedikit trouble sebentar ya. No, it's okay. Jadi udah sambil sambil aku nunggu juga nih, aku juga mau share juga buat teman-teman yang udah gabung di live kita hari ini. Ya nanti akan ada 6 orang yang beruntung untuk mendapatkan voucher belanja total 1 juta rupiah nih dari Ayuga dan juga satu unit portable air purifier Panasonic. Jadi Oke. pantengin terus live gue sama April hari ini karena pembahasannya bakal menarik banget dan siapa tahu aja lu bakal beruntung untuk mendapatkan hadiah yang tadi kita udah kasih tahu ya. Oke, sekali lagi aku kasih tahu ya, ini akan ada total 1 juta rupiah dari Ayuga, ini berupa voucher belanja dan juga satu unit portable air purifier Panasonic. Oke, I am back. Oke, Udah. oke, udah Sip. mantep nih. Yes. Oke, April, ini kita lagi ngomongin soal rumah baru atau rumah second. Mungkin teman-teman juga bisa baca di pin kita juga nih ya. Pasti bisa beli rumah baru atau second. Ini pasti akan ada dua kubu yang berbeda nih. Ya, kalau mungkin kalau sedikit curhat kalau dari tim gue sih, gue lebih pilih rumah second. Kalau April sendiri apa? Ini tadi kayak menyambung pernyataan Mas Dika yang bilang dua kubu. Sama kayak mau bilang tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk. Bener nggak? Betul. Aku yang diaduk deh kalau gitu. Oke, sama kayak ngomongin rumah. Kalau kalau dari pengalaman aku sendiri, sebelumnya tahun lalu di 2020 kebetulan aku sendiri sudah beli rumah dan aku Hmm, merupakan tim rumah second. oke. Jadi alasannya kenapa sih aku pilih rumah second? Ya, Kita sama ya, berarti tim sama. bubur diaduk ya. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa aku pilih rumah second itu karena Hmm, menurut aku, kenapa aku pilih rumah second, satu yang jelas aku sudah tahu pasti itu hmm. rumahnya ada. Karena zaman sekarang itu penipuan kan banyak ya Mas Dika. Banyak Ya, juga kita dapat barang ternyata hasilnya hasilnya tuh ya, bodong. Nah, makanya aku kemarin pilih rumah second karena oh ini aku udah tahu nih. Oh, rumahnya ada nih. Kondisinya gimana? Terus apa nih yang bisa aku garap dengan rumah ini? Karena hmm, aku sendiri tipikal yang pengennya punya rumah itu yang aku pengen bangun sendiri gitu. Tapi aku nggak mau beli lahan. Aku maunya renovasi. Makanya ya, aku pilih rumah second itu sendiri untuk pilihan ya, rumah pertama aku. Nah, kalau Mas Dika nih aku pengen tanya, Mas Dika prefer juga ya pilih rumah second? Kalau boleh tahu kenapa? ya, ya. Aku sih yang pasti rumah yang nih saat ini terlihat emang kelihatan second banget kan. Karena sesuai dengan jiwaku juga sih. Karena aku tuh apa ya? Karena aku suka banget sama model-model yang klasik gitu dan biasanya aku temuin model klasik itu atau tipe rumah yang aku pengenin tuh adalah memang rata-rata di rumah second gitu. Terus kedua masalah lokasinya juga kalau rumah second aku bisa dapetin lokasi mana yang aku mau gitu. Apalagi memang ya kalau buat aku ya mungkin pendapat aku sama yang lain berbeda. Tapi selagi umur masih muda dan produktif, kalau kita bisa dapetin rumah di tengah kota
kenapa enggak gitu. Jadi supaya nggak ribet juga ngapa-ngapainnya. Terus agak sedikit challenging juga karena, tapi itu aku suka challenging itu gitu. Kenapa? Karena ketika aku mendapatkan rumah yang second kan berarti udah dengan bentuk yang seperti itu. Nah, disitulah aku bisa merenovasinya dengan sesuai dengan tipe aku. Dan itu sangat menyenangkan sekali gitu merenovasi rumah yang udah jadi, struktur bangunan yang udah ada. Terus aku kayaknya lucu ya kalau dibikin ini, kayaknya bikin ini gitu. Bener Seru. banget. Alasan juga itu kenapa aku pilih rumah second, Hmm, karena kalau di daerah aku sendiri, karena kebetulan ya. aku orang daerah nih, cuma di Mhm. daerah aku itu untuk rumah yang di tengah kota udah nggak banyak lahan. Dan kalau mau pilih rumah baru itu udah pasti di pinggiran. Jadi mau nggak mau kalau aku mau yang rumah yang lokasinya Ya. memang aku pengen, berarti aku harus beli rumah second. Itu yang jadi pertimbangan aku sih Mas Dika. Bener banget. Lokasi yang pertama yang menentukan kenapa aku beli Oke. rumah second. Nah, eh, ak- Oke. Nah, ini kan kayaknya kalau ya dari aku sama, gimana Mas Dika, boleh? ya, ya kalau dari aku sama April kan pasti ini kita lebih memilih rumah second nih. Kayaknya kurang kurang balance nih. Gimana kalau misalnya kita juga butuh teman-teman komen yang memang untuk memilih rumah baru, it's okay banget, Ya, monggo banget loh. Beda dari tim kita juga nggak apa-apa. Kita akan bahas dan kita akan kulik di sini ya. bener banget. Tapi Mas Dika ada pertanyaan nih, beberapa suka nanya sama aku. Kalau menurut Mas Dika, kenapa sih orang itu agak ragu nih pilih rumah Hmm. second? Dari Mas Dika sendiri yang beli rumah second, itu pendapatnya Oke, gimana? kalau kayaknya mungkin beradaptasi dengan lingkungan yang udah terbentuk kali ya. Karena kan kalau rumah second tuh pasti seperti itu kan, kita datang yang memang sudah terbentuk gitu. Dari geng-geng ibu-ibu yang lagi pada nongkrong juga udah terbentuk ya kan. Terus juga terus juga ya mungkin kita harus tetap harus hati-hati juga dalam memilih rumah gitu karena eh ya ya terlihat bagus, terlihat masih kokoh tapi kan perlu ditinjau lebih dalam lagi apakah rumah ini layak untuk dihuni, masih layak atau tidak gitu. Kayaknya mungkin itu kali pertimbangan yang nggak mau Benar. ribet kali ya. Dan mungkin ada beberapa kecenderungan teman-teman mungkin ya udah gue pengen punya rumah langsung dengan desain yang unik yang baru. Kalau rumah second gue susah banget dapetin desain yang update gitu mungkin ya kalau dari Benar aku. banget. Jadi alasan kenapa orang ragu itu satu karena dia mikirnya apa namanya rumahnya ini selain itu adalah kondisinya masih perlu renovasi kah? Lalu Ya, terus apa namanya lingkungannya ini sehat atau ya, enggak? Karena biasanya kenapa orang cenderung pilih rumah baru adalah karena lingkungannya baru juga. Jadi dia bisa nih lihat cocok nggak nih gue di ya. lingkungan itu, gitu Mas Dika. Betul, betul. Nah, tapi kalau misalnya buat April sendiri nih, ketika kita memiliki rumah pertama, bagusnya, mending atau jangan bagusnya deh ya, mending mana? Mendingan beli rumah baru atau rumah Kalau second? aku rumah second, karena itu tadi seperti yang aku jelaskan. Aku cari lokasi Hmm, yang dimana dekat dengan pekerjaan aku. Sedangkan aku lihat untuk di lingkungan aku sendiri, untuk rumah baru tuh oke. adanya di pinggir kota. Jadi kan jauh nih Mas Dika. Daripada susah-susah nih, mending aku cari rumah second. Hmm, Gitu, yang mana rumah second ini ternyata lebih dekat nih jaraknya dengan pekerjaan aku. Terus yang kedua, aku lihat juga nih, kalau di rumah oke. baru itu kan kadang inden, tidak ready unit. Nah, sedangkan aku butuh Hmm, cepet nih untuk aku tempatin bersama keluargaku. Jadi aku ya udahlah mending second aja nggak ribet nunggunya. Lagian untuk rumah second itu menurut aku kalau aku bisa dapat harga yang jauh lebih murah itu hmm, ya pakai rumah second karena kalau rumah baru itu sekarang kan ada biaya PPN, ya. belum nanti appraisal bank yang lainnya. Proses-proses itu yang menurut aku sedikit agak ribet dan butuh waktu kalau aku pilih rumah baru. Oke, berarti birokrasinya, iya betul-betul. Tapi emang iya juga sih. Ya, oke, baik, baik. Tapi aku setuju banget sama Mbak April, asli. Ya, kalau aku sih kayaknya, ya, emang karena kita satu frekuensi sih, karena kita memilih rumah second yang akhirnya menjadi Benar, rumah yang benar. pertama. Tapi sekarang aku mau mau ini juga nih baca-baca juga ada beberapa komen-komen yang udah masuk ke kita juga. Thank you banget nih. Oke, ini dari Rahmat. Bukannya bukannya harga rumah per tahunnya ini terus naik ya kak ya?
Nah, dengan beli rumah second, apakah harganya masih make sense? Belum lagi untuk biaya renovasi dan segala macamnya. Oke, berarti ini mengenai soal biaya. Oke, ini aku langsung jawab atau gimana? Gimana, Boleh Mbak langsung April? aku jawab? Kayaknya langsung Boleh, jawab boleh. aja deh, ha? Oke, Biar lebih enak ya. bukankah harga rumah per tahunnya itu terus naik ya? Nah, dengan beli rumah second, apakah harganya masih make sense? Belum lagi untuk biaya renovasi. Nah, terkadang nih, aku ngejawab pertanyaan Kak Hamad ya. Kita nggak sadari, jadi Hmm. kenapa sih Ya, orang itu pilih rumah second? Salah satunya adalah pertimbangan harga yang jauh lebih menarik ketimbang Mas Rahmat beli rumah baru. Karena apa? Biasanya nih, orang cenderung jual rumah itu karena ada alasan-alasan mhm, tertentu. Salah satu contohnya adalah misal dari segi dari oke, faktor dia butuh uang. Nah, ketika dia butuh uang cepat, mau nggak mau aset apa? Sorry, ketika dia butuh uang banyak nih, mau nggak mau apa sih yang bisa dia jual? Nah, itu asetnya dia. Nah, carilah kalau menurut saya ya, cari rumah yang ya, orangnya itu BU. BU alias butuh uang. Karena dengan dia BU, harga rumahnya biasanya jauh lebih menarik ketimbang rumah baru. Menurut aku gitu. Karena apa? Aku sendiri ngerasain, Mas. Aku sendiri ngerasain waktu aku beli rumahku itu, aku dapat dia istilahnya kalau rumahku tuh take mhm, over. Jadi dia sudah cicil sekitar dua oke, tahun dan aku cuma bayar harga di mhm, mana cuma menutupi cicilan dia dari tahun pertama sampai tahun kedua dan itu pun dia sudah kurangin, dia kasih diskon. Dan aku tidak lagi menanggung biaya di luar notaris dan sebagainya ya, karena kalau rumah baru itu PPN. Jadi menurut aku kenapa kita harus pilih rumah second karena itu tadi faktor oke, di belakangnya harganya bisa jauh lebih murah karena orang biasanya jual rumah ketika dia itu butuh uang. Jadi cari rumah-rumah atau cari produk yang memang kebutuhan pemilik ownernya itu butuh uang. Jadi itu lebih lebih enak sih, lebih mantap untuk harganya. Menurut aku seperti itu. Nah, oke. Jadi, eh, untuk biaya renovasi sendiri ah, itu dilihat juga sih, jangan istilahnya kita jangan karena BU lihat karena BU nih lihat harganya murah, tapi terus nggak mikirin kondisi rumahnya. Faktor kedua itu juga perlu kita perhatikan kondisi rumah. Jangan sampai nanti pilih yang murah, ternyata ya, renovasinya jadinya betul. total. Jadi kita harus perhatikan juga selain harga adalah Ya, kondisi dari rumah itu sendiri. Begitu. oke. Jadi kalau dapat yang BU, oke. Tapi di kitanya juga jangan BM, Benar banyak banget. maunya. Takutnya malah jadi jeblok. BU-nya kita udah dapat harga yang murah, tapi kitanya BM banyak maunya, akhirnya jadinya jebol-jebol juga buat Benar-benar. renovasi. Ditahan dulu. Rumah kan istilahnya jadi BU versus Benar. BM ya. Itu bagus juga tuh buat jadi topik kita nextnya. Um, jadi ditahan dulu karena rumah kan akan jangka panjang gitu. Jadi sama karena waktu ketika aku membeli rumah ini pun gitu ya. Emang ini rumah second yang aku beli gitu. Terus karena kebanyakan BM-nya pengen rubah ini. Ternyata ya sekitar setiap 2 tahun sekali cepat bosennya pengen renov lagi gitu. Jadi kalau misalnya udah renov dijor-jorin di awal, ya akhirnya uang juga ngalirnya deres banget. Benar-benar banget. Jadi kalau aku kemarin itu, Nah kalau ini aku kemarin nih untuk yang biaya bayar rumah sama biaya hmm? aku renovasi aku pisah dulu nih Mas. Aku tempatin dulu ini rumah udah layak, masih layak belum aku huni. Hmm. Nah sambil pelan-pelan aku renov. Jadi aku nggak mau yang istilahnya kayak tadi BM, maunya cet 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 cet, maunya pokoknya dalam 1 tahun harus selesai nih harus ini. Yang ada boncos. Kalau bahasa aku boncos bilangnya, rugi. Betul, boncos. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua yang udah masuk juga. Thank you buat teman-teman yang pengen komen. Ayo silahkan kamu tim yang mana, tim beli rumah baru atau second. Kalau misalnya tadi pertanyaan aku mungkin ada yang masih belum puas untuk bisa dijawab sama Mbak April, monggo banget silahkan di komen ya. Sekali lagi, buat kamu yang komen dan komen kamu yang terbaik gitu ya, pertanyaan terbaik itu akan mendapatkan hadiah juga, oke? Dan sekarang kita ke Anding Diko. Ini katanya kalau pilih beli rumah baru, mending yang udah jadi atau tunggu inden dulu Kak, gitu. Kasih plus minusnya dong. Oh, Ini juga sebenarnya ada beberapa temanku juga yang beli rumah baru, tapi karena masih inden, akhirnya
boncos di penyewaan karena rumahnya katanya jadi 6 bulan tapi ternyata enggak, baru setahun belum jadi juga, akhirnya ada biaya buat sewa rumah lagi yang lain sebelum pindah. Nah itu gimana nih Benar Mbak banget. April? Jadi salah satu kekurangan beli rumah baru adalah terkadang kita harus sadari pihak developer itu suka Hmm, suka melanggar janji. Jadi kadang itu kenapa orang ogah pilih rumah ya, inden yang pertama kadang itu dia tidak istilahnya janji sama kenyataan itu nggak sama. Jadi kalau menurut aku, saran aku, kalau mau ya, beli rumah baru ya, yang memang sudah ready unit. Karena apa? Dari situ kebutuhan kita untuk menempati itu bisa jauh lebih cepat ketimbang kita harus inden. Karena inden ini kita nggak tahu nih developernya takutnya ya ya. mas, amit-amit. Kita nggak tahu nih ternyata developernya di tengah jalan ada permasalahan. Dibawa larilah uangnya. Nah, sedangkan rumah belum jadi. Kita mau nuntut ke siapa? Hmm, Nggak bisa kan? Makanya kalau saran saya lebih baik cari rumah, ya. kalau memang mau rumah baru, adalah rumah yang sudah ready unitnya. Begitu. Untuk menghindari resiko Benar, yang ada benar juga ya Mbak banget. April ya. Oke. Oke, dan selanjutnya ini pertanyaan dari Noviana underscore DP. Siang, Kak, siang juga mau nanya nih, berapa sih budget yang perlu kita siapkan ketika kita membeli rumah second? Wah, Sebenarnya tergantung nih, mau budgetnya KPR atau mau cash. Itu balik lagi ke kebutuhan mhm, masing-masing. Kalau aku oke. kebetulan adalah take over. Jadi yang aku perlu siapkan budget adalah berapa nih yang diminta oleh pihak ownernya. Hmm, Kalau misal nih saya jual sekian, saya sudah cicil dengan harga sekian. hmm, Kalau sistemnya saya adalah meneruskan cicilan dari hmm, si pemilik rumah sebelumnya. Jadi saya hanya perlu menyiapkan budget saya untuk membayar ya, cicilan 1 tahun pertama sampai 1 tahun kedua yang dia sudah habiskan di rumah itu, begitu. Kalau memang belinya cash, berarti ya memang harus disiapkan biaya berapa yang dimau oleh owner. Jadi tinggal kita bayarkan nih kalau misal nih 1 M, ya berarti kita harus menyiapkan ya. 1 M. Itu tadi balik lagi mau cash atau KPR seperti itu. Oke, tapi ini juga nih ada pertanyaan dari Nila Long juga nih, kalau second tuh bisa dengan KPR Bisa, nggak ya? iya Itu bisa. Mau bisa take kan ya? over, mau KPR itu bisa Bisa ya, semua. oke. Bank sekarang sangat fleksibel, apalagi kemarin Oh, COVID kan banyak yang ngasih promo ini, promo itu. Nah, manfaatkanlah saat ini, detik ini juga untuk ayo beli rumah. Karena kapan lagi? mhm. Pokoknya sekarang itu promo-promo lagi gila. Jadi ayo beli. Oke. Hihi. Ini aku juga pengen nyapa teman-teman nih, ada yang dari Medan katanya Horas. Horas. Horas juga, terus ada Rafael juga. Terus juga ini ada Mbak April dari Yukam Makeup katanya gitu. Terus juga wah ini lumayan. Ayo terus bertahan di live kita karena dan terus bertahan juga untuk memberikan pertanyaan terbaik karena sekali lagi kita akan memberikan hadiah untuk pertanyaan terbaik ya. Oke, karena hari ini adalah ulang tahun dari rumah 123 yang ke-15. Yeay. Selamat ya Terima Mbak April ya buat teman-teman kasih. semuanya. Happy Iya, kita nggak anniversary. nyangka loh udah 15 tahun. Iya, udah 15 tahun. Perasaan aku nge-MC baru kurang dari setahun kemarin barengan rumah 123. Udah ke 15 tahun aja. Terus 14 tahun yang lalu kemana aja kok nggak pernah ngoling ke aku. Tetep. Halo, halo. Nanti ya Mas Dika, nextnya. Tapi aku senang. Oke, tapi aku senang bekerja sama dengan Rumah 123. Orangnya baik-baik, ramah-ramah, dan selalu memberikan informasi juga. Apalagi aku juga lagi pengen nyari rumah berikutnya juga. Dan emang pengen nyari di Bali Well, sebenarnya. Dan ternyata Rumah 123 cukup membantu untuk memberikan informasi itu. Thank you loh buat Rumah 123. sama-sama. Semoga nanti nextnya dealnya dengan rumah 123 ya, untuk Oke, rumah keduanya. oke. Rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, dan seterusnya. Amin. Amin. Oke, dan sekarang kita bacain lagi nih, ada yang masuk juga nih dari Kori underscore Oktoragaming. Nah, menurut Mas sendiri antara beli rumah yang KPR atau cash, apakah beli rumah itu harus mahal ya harganya? Buat
buat keduanya aja kali ya. Kalau buat aku sendiri, ya sebisa mungkin kalau kita beli rumah, bisa beli rumah ya beli rumah cash ya. Kalau memang ada tabungan yang Benar. cukup ya gitu. Tapi ada beberapa orang juga yang ya kalau misalnya kita nunggu cash mulu, kapan Benar apa? kekumpulnya? Karena godaan pasti banyak kanan kiri gitu. Jadi kadang-kadang memang perlu dipaksain juga untuk melakukan KPR gitu supaya kita ada goals-nya gitu untuk mencapai tujuan. Jadi KPR atau cash ya why not, apapun yang penting intinya adalah, karena kemarin juga sempat kita ada beberapa seminar dari Rumah 123 ini bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Ya kalau yang aku lihat ya dari keseluruhannya adalah untuk kita mencapai mimpi kita atau goals kita ya memang kita harus konsisten gitu, harus tahu tujuan kita apa gitu. Kalau emang pinter mengelola uang ya berarti cash mungkin bisa dilakukan, tapi kalau ternyata harus dipaksakan ya KPR juga ya nggak apa-apa. Benar Ya nggak sih banget. Mbak Apri? Karena punya rumah itu kan satu modalnya, Mas. Modal modal nekat. Ya. Menurut aku ya, harus nekat. Karena Betul. karena gini, Betul. kalau kita nggak tahu nih, keuangan itu kan bisa jadi kita nggak bisa pastikan ke depan itu seperti apa. Kalau kita nggak nekat punya rumah dari sekarang, ya mau Ya. kapan lagi? Sementara harga investasi atau nilai investasi rumah itu makin tahun bukannya makin murah. Rumah itu salah satu investasi yang makin tahun harganya dijamin makin naik. Kayak aku nih beli nih harga misal Ya. berapa puluh juta gitu. Tapi setelah aku cek nih sekarang pembeliannya sekarang nih aku udah Ya. nggak dapat lagi harga yang tahun 2020 aku beli. Jadi ya menurut aku kalau kita nggak nekat ngambil sekarang mau kapan lagi? Mumpung lagi banyak promonya atau mumpung sekarang kita bisa kita masih punya tenaga nih untuk cari uang yang lebih banyak. Karena kalau sambil nunggu, kita udah misal budget kita 500 nih, 5 tahun kemudian kita udah dapat nih 500, tapi harga 500 juta itu Mhm. udah nggak dapat nih untuk rumah yang kita pengen. Jadi ya itu tadi, kita harus nekat. Menurut aku seperti itu. Ya. Betul. Aduh, udah ini rumah tuh adalah investasi banget sih. Aduh, kerasa banget. Aku juga untungnya banget. Tapi bener, aku setuju banget apa yang dikatakan Mbak April, harus modal nekat gitu. Aku beli rumah ini tahun 2006. Aku masih SMA pada Wow, saat itu. Enggak ya SMA lah. wow Ya, keren, kurang lebih. keren. SMA. Terus ya alhamdulillah memang udah bekerja pada saat itu gitu. Cuman kalau misalnya aku ngikutin mood aku pada saat itu kan aku emang demennya Mm-mm. main ya. Kongko bareng sama temen-temen, ya udah, tapi untungnya ada satu mentor yang membuat aku percaya untuk melakukan, kamu harus paksain dulu main nomor sekian, yang penting kamu beli rumah dulu, karena kamu harus nanti juga kamu akan kerasa 10 tahun ke depan kalau kamu tunda terus ini rumah bakalan jadi mahal banget gitu. Ya udah, akhirnya aku paksain menyerahkan tabungan aku untuk membeli rumah, dan kalau dilihat sekarang harganya kayaknya nggak tahu bisa kebeli lagi Iya atau benar. enggak. Tapi itu kerasa banget di aku gitu, kalau aku nggak modal nekat pada saat itu mungkin rumah ini nggak akan pernah kebeli kan Iya benar gitu. banget. Karena kalau ngikutin lifestyle anak sekarang, eh, rata-rata nih ya, lingkungan aku tuh Hmm. sekitar kalau ditanya mau beli rumah atau mobil, rata-rata jawabannya mobil. Padahal yang benar harusnya yang menurut aku ya, ini versi aku, yang benar adalah beli rumah. Karena kita nggak Ya. tahu kalau mobil itu Hmm. tiap tahun harganya makin murah, bukannya makin mahal. Jadi kalau mau nilai investasinya bertambah, yang kita beli Hmm. adalah aset. Aset itu kayak apa? Rumah, tanah. Jadi yang tiap tahunnya itu harganya makin Hmm. mahal, jangan yang mengalami penurunan harganya. Itu sih Mas Dika. Iya. Terus ada juga beberapa curhatan teman-teman dari teman-teman Mm-mm. juga nih Mbak April. Iya, tapi kalau beli rumah baru sekarang udah agak-agak, maksudnya nggak di tengah kota lagi, udah rada lumayan ke pinggir gitu. Iya, kalau aku bilang ke teman aku, nggak apa-apa, paksain aja beli rumah itu, karena siapa tahu aja daerah yang tadinya terbilang sekarang sepi, belum tentu 5 tahun ke depan itu akan sepi juga, atau mungkin akan rame banget dan mungkin menjadi tempat downtown yang baru gitu, kota Bener yang baru banget. gitu. Karena memang sudah banyak terbukti kan beberapa daerah-daerah yang tadinya terbilang, aduh ini rumah jauh banget, tapi sekarang malah jadi tempat yang paling kece di Jakarta atau di luar Iya Jakarta bener, dan sekitarnya. apalagi sekarang kan akses untuk ke daerah itu makin banyak ya. Sudah ada KRL, sudah ada bus, sudah ada Ya. LRT, MRT. Jadi Hmm. ya menurut aku nggak masalah Mm-mm. sih mau di pinggiran juga. Yang penting itu tadi harus modal nekat beli rumah.
Oke, Mari mari kita kita nekat. nekat. Banyak mikir, gini, thinking action. Kadang-kadang kan kita kan thinking dulu baru action. Kita persiapkan dulu minat, tekad dan segala macam baru action. Tapi kadang-kadang terlalu kebanyakan gitu juga nggak bagus. Kadang-kadang mendingan kita action Bener. dulu baru thinking. Yang penting kita nekat dulu beli rumah, Bener baru banget. baru Iya, mikir setelah itu itu. juga aku kalau nggak dipaksa nih, nggak dipaksa sama orang tua, ayo mau sampai kapan kamu nggak punya rumah? Aku nggak akan nekat. Akhirnya ya udahlah dengan mengucap kata Bismillah, beli akhirnya kemarin. Kayak Iya, lagi ijab kabul ya, beberapa karena kan pasangan ya. kalau rumah juga ada itu kan ijab kabulnya di notaris. Jadi ya mending aku ijab kabul dulu di notarisnya. Ya, betul. Tuh, thinking action nggak apa-apa juga. Tapi kayaknya kalau buat kita obrolan kita hari ini adalah action Benar baru sekali. thinking. Ya, oke. Nah, ini sekali lagi nih buat teman-teman, mungkin baik yang bertanya juga, teman-teman aku juga ada yang pada join hari ini. Pasti pada kebingungan juga karena aku tuh jarang banget live IG sebenarnya gitu. Ini ada WA dari temanku aja tumben banget lu live. Iya dong, karena hari ini adalah hari spesial banget. Rumah 1, 2, 3 lagi berulang tahun yang ke-15 tahun. Nah, dan hari ini karena 15, kita ada 15 jam, kita ngobrol bareng bersama 15 host juga dengan tema yang berbeda. Kenapa sih kamu harus pantengin live IG ini? Karena ya selain mendapatkan ilmu, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terselesaikan, mungkin bisa dijawab juga dari pembahasan kita karena temanya menarik. Dan selain itu juga siapa yang bertanya dan bagus pertanyaannya, siapa tahu aja kamu akan mendapatkan hadiah. Ini ada voucher belanja, voucher ya dari Ayuga senilai 1 juta rupiah dan 1 unit portable air purifier dari Panasonic. Oke. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, aku juga mau ngingetin karena selama periode ulang tahun Rumah 123 ini sampai 31 Maret 2002 ada berbagai aktiviti seru nih, kayak ada video Iya, competition ya, benar. Mbak April ya. Terus terus juga ada hashtag pasti bisa challenge yang punya hadiah pasti menarik banget gitu. Nah, untuk informasi selengkapnya langsung aja cek dan juga follow di Satu, dua, tiga. @rumah123com. Sekali lagi, iya di @rumah123com. Oke, kita balik lagi ke pembahasan berikutnya nih. Kita masih ngomongin soal beli rumah baru atau second. Kalau ini kan kalau tadi kan kita ngomongin soal plus dan minusnya nih. Kalau misalnya beli rumah second seperti apa, kalau rumah baru seperti apa. Nah ini mungkin lebih di bold lagi. Apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita akhirnya harus memilih rumah second ataupun rumah yang Oke, baru? kalau dari versi aku ya, kita Hmm, bicara dari pengalaman aja. Kalau yang aku bold ya. dari untuk rumah second itu Hmm, sendiri, yang penting itu satu, Mas. Kita harus tahu legalitasnya. Karena hmm, apa? Banyak nih, kadang owner oke. itu pun sendiri nggak jujur. Misalnya ternyata rumah ini bermasalah. Mhm, Rumah bermasalah dalam artian ini punya ahli oke. waris, dan ternyata nih ketika dia jual rumahnya, ahli Mhm, warisnya istilahnya satu sama lain masih berantem, masih nggak menemukan titik terang apakah rumah ini mhm, dijual atau tidak. Nah, hal yang seperti itu patut oke. banget kita pertanyakan ke, misal nih ternyata Mas Dika pengen beli rumahnya lewat perantara agent properti. Nah, kita harus tahu nih legalitasnya seperti apa. Apakah rumah ini sudah jelas peruntukannya Ya. memang untuk rumah tinggal atau peruntukannya untuk istilahnya rumah ruang usaha. Jadi apapun nilai investasi misal kita mau beli nih, kita harus perhatikan juga, harus kita cek Mhm, legalitasnya, SHM-nya, PBB-nya kalau bisa lengkap 3 bulan sebelum mhm, dijual. Lalu perhatikan juga IMB-nya. Jangan ya. sampai nanti kalau kita udah beli nih, kita udah Mhm, DP, kita udah ke notaris, sudah terjadi istilahnya apa, jual belinya sudah tercatat secara resmi di notaris, malah kita nggak tahu nih legalitasnya seperti apa. Menurut aku itu jangan. Jadi kenapa kemarin akhirnya aku beli rumah second ya, karena aku tahu legalitasnya ini sudah bagus, transparansinya ada, jadi aku ngerasa aku aman beli rumah ini. Jangan sampai ketika nanti rumah sudah di tangan ternyata di belakangnya banyak permasalahan yang kita nggak tahu itu apa. Sama juga kayak mau beli rumah baru. Kita juga perlu memperhatikan
istilahnya gini, kita harus pilih developer yang memang sudah terkenal atau sudah mempunyai reputasi yang baik. Karena apa? Dengan reputasi yang baik, kita juga akan dapat kualitas rumah yang memang sesuai dengan yang dia iklankan. Karena banyak juga developer yang istilahnya kita Oke. nggak tahu nih reputasinya seperti apa, yang mengakibatkan banyak developer lari, rumahnya nggak jadi. Itu banyak sekali kasus yang seperti itu. Atau dia janjikan nih, lingkungannya di sekitarnya ada istilahnya fasilitas taman bermain, musola atau masjid, atau dekat nanti itu akan dibangun mall. Tapi ternyata itu nggak ada. Jangan sampai seperti itu. Jadi pilihlah developer yang memang sudah mempunyai reputasi yang baik. Sama kita memilih agent yang punya reputasi yang baik. Jadi sama-sama kita harus tahu nih track record di belakangnya seperti apa. Begitu Mas Dika. Oke. Nah, Mbak April, tapi ini kalau misalnya ini ada beberapa mungkin uh, uh, ya ya kayak aku lah. Kalau misalnya aku sama Mbak April kan pasti ilmunya udah jauh beda. Aku masih gini, Mbak April, wow udah jauh banget gitu. Apalagi soal mengenai rumah gitu. Dijamin kayaknya kalau Mbak April yang beli kayaknya Waduh, nggak akan ketipu gitu. Nah, tapi kalau buat seperti aku ini yang tidak mengerti apa-apa soal surat menyurat dan segala macem, itu gimana nih Mbak April? Lebih baik seperti apa nih kalau yang kita buta akan ya oke. persyaratan-persyaratan itu? Kalau saranku Mas, aku sebenarnya juga nggak expert Hmm, untuk surat menyurat karena itu kan balik lagi itu tadi kayak harus ke notaris dan sebagainya. ya, Kalau aku sih istilahnya gini, aku harus ya. cek nih misal di SHM-nya. Aku cek nih ke istilahnya apa sih kalau SHM itu ceknya di Dinas Pertanahan Nasional. Aku cek nih SHM-nya seperti apa. Jadi jangan jangan Ya. istilahnya kita nggak mau tahu. Kita justru harus tahu nih. Kita harus pastikan ke dinas-dinas terkait nih legalitasnya seperti apa. Apakah ini nanti bahkan kalau bisa Mas, kita harus pastikan Oke. juga nih ke Dinas Tata Lingkungan Kota, Hmm, daerah ini apakah nanti ke depannya hmm. tetap dipertahankan sebagai daerah pemukiman atau nanti ada ke depannya misal mau dijadikan jalan tol. Dan seperti itu tuh harus kita perhatikan juga. Kita harus cari Hmm, tahu, jangan jangan istilahnya jangan buta akan itu kalau bisa hmm. belajar. Jadi dengan begitu Mas Dika dapat istilahnya dapat insight, aku harus di mana Oke. nih untuk rumah ini cocok nggak sama aku gitu. Dan jangan 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 takut untuk tanya sama saudara yang sudah punya pengalaman beli rumah itu seperti apa gitu. Oke. Itu ya itu Mm-mm. untuk keduanya ya, mau beli rumah baru atau rumah second memang kita akhirnya perlu belajar juga dan Iya, banyak tanya juga benar ya banget. soal itu. Oke, jangan 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 karena kita punya uang banyak akhirnya beli aja. Ditakut-takutkan tiba-tiba ada masalah nantinya ya. Oke, Mbak April ini aku potong dulu sebentar, aku bacain dulu ada Iya, komen boleh yang boleh. masuk ya. Monggo monggo Gak apa-apa silahkan. ya? Oke. Ini dari dari Nai dot Kamila Kamila haknya panjang tuh. Katanya kalau untuk investasi lebih baik rumah second atau Oke, rumah baru? Itu pertanyaan bagus. peruntukannya untuk apa Oke. dulu nih? Kalau aku, eee, kenapa kemarin Hmm? beli kalau aku pribadi, lebih suka investasi rumah second. Karena Hmm? itu tadi, ketika aku pengen pengen Oke. nempatin, baru aku renovasi. Kalau aku masih belum mau menempatin, ya aku nggak apa-apain dulu, jadi rumah aslinya aja. Sambil berjalannya waktu, aku kontrakin deh, gitu, dapet cuan lagi. Ah, Aku betul, betul, betul. sewakan. Jadi kan kita nggak perlu pusing mikirin cicilannya karena sudah ada uang masuk tiap bulannya dari penyewaan itu Ya, sendiri gitu. Nah, kalau rumah wah, baru, itu kalau mengelola ya uang yang kalau baik. rumah baru Hmm? misal masih inden untuk diinvestasikan menurut aku juga nggak masalah. Jadi lebih balik ke kebutuhan personal itu Oke. seperti apa. Oke. Terima kasih jawabannya. Nah, sekarang ini pertanyaan dari Agita Putri nih. Kalau misalnya harga rumah second itu kenapa kok lebih mahal? Katanya Masa gitu. sih? Masa sih? Kok aku merasa tidak ya? Masa sih? Karena mungkin gini, kalau kenapa rumah second itu lebih mahal, karena mungkin kita nggak tahu di belakangnya istilahnya gini.
Nah, kita nggak tahu nih kadang rumahnya ternyata sudah direnov. Jadi sudah benar-benar punya kualitas bangunan yang jauh lebih baik hmm, ketimbang rumah baru yang istilahnya kita nggak tahu nih produk dari developernya seperti apa. Makanya kenapa harga itu suka jauh lebih mahal karena kita bisa tanya nih oke. sama ownernya, ini apa habis direnov ya? Atau ternyata kita melihatnya Hmm, ukuran tanahnya itu jauh lebih besar ketimbang beli rumah yang baru. Jadi kenapa kesannya rumah second itu jauh lebih mahal? Karena itu tadi bisa jadi dia hasil renovasi atau bisa jadi dia punya limpahan tanah yang kita nggak tahu di dalamnya itu seperti apa. Jadi better mhm. ditanyakan. Sama satu lagi, jangan lupa untuk riset pasar supaya kita itu tidak istilahnya tidak buta harga. Oke. Jadi kita tahu kalau perlu tanyakan ke tetangga sekitar atau kalau lewat agent tanyain biasanya pasaran rumah segini harga segini itu berapa ya Pak? Jadi nanti ketika sudah ketemu ownernya kan masih biasanya orang jual rumah itu masih sifatnya negotiable. Jadi masih bisa dinego lah gitu supaya bisa dapat harga Mhm. yang terbaik. Gitu sih Mas Bika. Dan mungkin mungkin lokasi Iya juga ya, benar. Mbak April ya. Karena ketika kita akhirnya, ya kebanyakan kalau beli second itu kan pasti karena mencari lokasi yang dekat Mm-mm. juga gitu. Nah, mungkin kebanyakan ada yang compare, ah rumah baru harga nggak segitu, kenapa ini rumah lama mahal banget gitu. Mohon maaf, lokasinya kan juga beda. Iya Itu menentukan harga benar juga benar tentunya benar. pasti ya. Karena kan bisa jadi rumah second rumahnya di mana Pondok Indah. Lah rumah barunya di mana? Di Depok ya jauh. Harganya jangan ditanya. Oke. Nah, ini di rumah 123 yang lagi berulang tahun di hari ini ya, Iya tepatnya ya. benar. Yang ke-15 tahun. Ini kita akan mengenal lebih dalam lagi soal rumah 123. Ini ada produk atau layanan apa aja sih di Oke. dalamnya? Kita Saya nih para pok neti, aku sebutan netizen itu adalah pok oke. neti. Pok neti Iya, penasaran. aku mau sedikit menjelaskan. Jadi sebenarnya di kita itu ada dua jenis produk. Mhm, Jadi kalau Pok Neti, Pok Neti pengen pengen cari nih rumah yang second, kita sudah ada produk yang mana mhm, tinggal ketik aja areanya di pencarian kolomnya kita. Tinggal ketik areanya misal mhm. mau di daerah Jagakarsa, muncullah semua iklan-iklan rumah second yang ada di Jagakarsa. Karena nanti di situ tuh bisa dilihat nih, Hmm. wah di Jagakarsa punya rumah apa aja nih, ada apa aja nih, harga berapa aja. Di situ lengkap informasinya. Dan yang terbaru, kalau teman-teman Pok Neti ini pengen cari Mbak April, aku bingung nih harus beli rumah ke siapa. Kita punya fitur terbaru namanya cari agent, dicarikan rumah. Karena kan namanya orang awam mau beli rumah pertama kali itu kayak kayak mau nikah pertama kali lah istilahnya ya kita bilang. Jadi masih Ya. bingung, grogi, nggak tahu harus gimana. Jadi saran saya carilah agent yang bisa istilahnya kalian itu punya rasa aman, nyaman untuk berkomunikasi. Jadi dapat rumahnya itu bisa mantep gitu lah. Jadi jangan lupa manfaatkan fitur cari agent untuk cari tahu nih ada apa aja sih di dalamnya. Dan juga kita punya fitur yang namanya verified listing, yang mana Mhm. iklan verified ini sudah diverifikasi sama Rumah 123 untuk legalitasnya. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi ini rumah bermasalah atau enggak. Begitu. Langsung cek di @rumah123. Ya, pokoknya informasi Benar apapun, sekali. kalau bingung-bingung udah pilihan yang tepat banget nih. Oke deh. Hihi. Mbak April nanti aku tanya-tanya ya soal yang di rumah di Bali itu ya Mbak April ya. Boleh. Mas Dika mau yang mana? Ubud, Seminyak, Kobrokan, saya punya semuanya. Oh, Tinggal Ubud, aku calling. mau Ubud. Iya Aku sih. suka yang pegunungan. Bener, zaman sekarang itu kalau mau investasi rata-rata yang nanya sama aku daerah Bali itu biasanya memang Ubud. Karena apa kan adem, Hmm. tentrem, ketimbang yang daerah Seminyak itu kan istilahnya kalau orang Bali bilang daerah hitsnya. Jadi banyak banget tuh Hmm. kayak lebih crowded lah ketimbang Ubud gitu. Oke. Tapi kalau kalau lagi running yang paling banyak di request nih peminatnya yang lagi sering cari di searching daerah itu di mana
Dari Sabang sampai Merauke itu paling banyak di mana? Kalau untuk sekarang tetap nomor satu itu Hmm? Jabodetabek, karena kan Oke. pergerakan istilahnya demografi manusia paling banyak kan di Jabodetabek. Cuma untuk Hmm. skala kita bilang 5 kota terbesar sih untuk saat ini Jabodetabek, lalu ada Surabaya, Bandung Oke. dan sekitarnya, Bali, baru ke Jawa Tengah. Seperti itu untuk peminatnya. Cuma untuk sekarang kan karena ada isu-isu ibu kota mau pindah ini Kalimantan sudah bergerak nih Mas. Istilahnya sudah mulai, investasinya sudah mulai harganya wow. Jadi mungkin kalau Mas Uh. Dika ada kepikiran mau investasi boleh tuh daerah sana. Banyak sekarang. Ya, aku Sama satu lagi aku Lombok, Mandalika Lombok itu uh banyak sekarang. wah, aku kepikiran pokoknya kalau bisa investasi rumah dari Sabang sampai Merauke ada, semua titik ada. Bagus. Jadi nggak bingung Mas kalau datang ke sini udah ada rumah, bukan nyewa Hmm, hotel lagi, nempatin rumah langsung. Bener nggak? betul. Nggak apa-apa. Kita mimpi aja dulu yang setinggi-tingginya, nggak apa-apa ya. Siapa tahu itu terwujud. Amin. Tapi yang jelas, Bener. Kak, seperti apa yang Mbak April bilang, kalau misalnya kita pengen berinvestasi, pilihan yang tepat ya adalah emang kita cari rumah sih sebenarnya. Itu yang paling bagus ya. benar sekali. Jadi nggak sia-sia nilai uangnya, nggak turun, tapi makin naik gitu. Yes, betul. Oke, ini kayaknya sudah semakin naik juga tingkat kesabaran kita untuk mengumumkan siapakah pemenang terbaik dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah masuk ya. Tunggu aku update dulu. Oke, dan tadi kan sempat aku bilang juga nih buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, kita akan ada hadiah untuk pertanyaan terbaik dan kita hari ini ngomongin soal di rumah baru atau second dalam rangka ulang tahun Rumah 123 yang ke-15, 15 jam live dengan tema yang berbeda dan 15 host juga. Oke, dan di jam segini sekarang aku akan mengumumkan siapakah. Wah, kayak pembacaan wording ya. 6 Jeng jeng pertanyaan jeng. terbaik. Jeng jeng jeng. Yang akan mendapatkan voucher dari uh, Iuga Ayuga, senilai 1 juta Ayuga, sorry maaf. Ayuga senilai iya. 1 juta rupiah dan 1 unit portable air purifier Panasonic. Yang pertama buat dari Ayuga senilai 1 juta rupiah voucher ya. Selamat untuk Rahmat underscore YLRD. Yeay. Selamat Mas Selamat. Rahmat. Dan yang kedua, selamat juga buat Kori underscore Oktoragaming. Dan yang ketiga, selamat juga buat Nilalong. Oke, yang keempat, selamat untuk Anding Diko. Dan Anding yang Diko, kelima, ini yang selamat. terakhir, selamat. Dan yang terakhir ini adalah Nai.Kamila. Panjang. Selamat, terus selamat juga panjang ya. Oke, itu dia yang mendapatkan voucher dari Ayuga senilai 1 juta rupiah. Dan sekarang siapa sih yang akan mendapatkan 1 unit portable air purifier Panasonic? Oke. Uh. Oke, selamat. Selamat untuk Agita Putri. Yeay, selamat ya dapat 1 unit portable air purifier dari Panasonic. Yeay! Dan yang pasti tim Rumah 123 akan menghubungi kamu via DM untuk proses hadiahnya. Dan untuk hadiah elektronik dari Panasonic akan dikirim bulan depan ya. Nah, yang dapat tadi adalah Agita. Seru banget nih. Dan sekarang, karena kan tadi 15 jam ini kan dengan 1 jam dengan host yang berbeda, dengan tema yang berbeda juga. Terus tadi juga ada Koncinta juga. Koncinta udah belum ya live-nya? Udah, udah kok Cita kayak Udah gini ya? tadi. Oke, itu sahabat aku. Wah, Tapi nggak tahu deh. Nggak tahu deh dia nggak aku sahabat atau enggak. karena karena rumah dia juga seru banget. Maksudnya kayak unik gitu, punya taste yang bagus gitu. Oke, semakin seru ya kalau kita ngeliat di beberapa sosial media, beberapa teman-teman yang udah pada posting soal rumah-rumah barunya, rumah hunian, ada yang dekorasi, renovasi dan segala macem. Kayaknya semakin semakin kesini semakin apa ya, unjuk kebolehan
soal yang namanya selera pemilihan rumah gitu. Jadi apapun itu, mau rumah baru atau rumah second, yang penting sekali lagi kita happy untuk memilihnya, ya. Bener banget. Kuncinya mungkin ada tips terakhir dari Mbak April. Kuncinya gimana Oke, supaya kita mendapatkan rumah impian kita? kuncinya adalah harus nekat dan harus teliti. Jangan Yes. sembarangan. Karena apa? Kalau kita nggak nekat, nggak punya rumah. Kalau kita nggak teliti pun, kita nggak punya rumah. Karena apa? Bisa jadi duitnya dibawa lari. Bener gak, Mas Dika? Betul. Jadi harus Oke, itu tadi. semoga Harus nekat dan teliti. nekat dan teliti. Terus tadi juga aku sempat bilang thinking action. Coba kalau misalnya ternyata impiannya belum kecapai, dirubah dulu gitu. Karena dua-duanya nggak ada yang salah. Dirubah dulu, action dulu, baru mikir. Nah, ketika kita Benar. ngomongin action, akhirnya sama seperti apa yang Mbak April bilang, yaitu modal nekat. Ternyata ya ini sama seperti rumahku pada saat ini juga, ini karena modal nekat di usia yang waktu masih muda pada saat itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kalau nggak karena nekat, mungkin rumah ini nggak akan ada. Gitu. Mungkin sampai saat ini aku cuma nge-scroll social media, ngelihat suksesnya temen-temen dengan posting rumah-rumah baru mereka gitu. Jadi memang kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi, memang harus dinekatin. Karena apalagi kemudahan Ya, juga untuk mendapatkan rumah banyak. Ya salah satunya seperti KPR, tapi kalau bisa ya mudah-mudahan cash juga boleh ya gitu. ya benar sekali. Karena dengan modal nekat dan teliti, kita pasti bisa punya rumah. Yes, jadi mau apapun itu, mau rumah baru atau second, poinnya kuncinya yang tadi seperti Mbak April bilang ya. Wah, nggak kerasa nih Mbak April udah hampir 1 jam Udah hampir kita 1 jam. Iya, ngobrol-ngobrol. udah banyak materi yang Dan bisa sekali lagi, kita bagi-bagi. atau ada bocoran nggak sih kayak ada sesuatu yang menarik dari Rumah 123 di ulang tahun ke 15-nya ini? Mungkin Mbak April, sebelum kita pamit. Kita punya booth. Jadi Mhm. kalau bingung nih mau tanya-tanya tentang rumah, boleh datang ke kantor kita. Feel free untuk Oke. ke sini, tanya, Mhm. kita ini ada event apa sih, kita ini ada promo apa sih di sini. Boleh banget karena kantor kita terbuka, datang saja, cari infonya lebih banyak, gali infonya lebih banyak, cukup datang ke kantor kita di Kota Kasablanka. Nih sambil cari rumah, sambil belanja juga tentunya. Oke, siap. Dan juga jangan lupa untuk selalu di-follow juga ya Instagramnya dari Rumah 123 karena banyak informasi Benar. yang menarik juga yang bisa dapetin di sana. Dan thank you banget tadi buat hadiahnya. Kemarin aku baru buka hadiahnya yang puzzle Rumah 123. Tapi itu ternyata Keren ada kan? filosofinya juga ya. Keren banget gitu Mm-mm. karena ketika aku akhirnya mendapatkan puzzle itu, yang terlintas dalam pikiran aku adalah nggak bisa nih, aduh susah. Tapi ternyata bener, hashtag pasti bisa itu emang bener, pasti bisa. Yang penting kita tekun, kita teliti, sabar, pasti bisa. Sama seperti kita membeli Benar rumah sekali. juga, sabar, tenang, tekun, teliti, pasti bisa untuk dapetin rumah hunian. Benar. Pasti bisa. Nggak mungkin nggak. Ya, betul. Oke, kalau gitu thank you banget buat Mbak April udah ngobrol-ngobrol. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Rumah 123 yang ke-15. Terima Ya. kasih. Terima kasih Mas Dika buat ucapannya, buat waktunya. Sudah Iya, bersedia. sehat-sehat juga buat semua tim yang ada di situ, buat teman-teman. Dan sehat-sehat juga buat teman-teman yang lagi nonton live kita pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, pantengin terus Rumah 123 karena di hari yang spesial ini ada 15 jam talk show non-stop bersama 15 host dengan Benar. tema yang menarik ya. Berbeda-beda. Oke, kalau Berbeda-beda tips and gitu trick semua ada. Iya, mungkin berbeda-beda. Mbak Menarik. April Mas, Mbak April ada boleh sedikit bocoran ada tema-tema yang menarik, ada apa aja kan? Kalau ini kan kita ngomongin soal rumah baru atau rumah second. Mungkin ada bocoran tema yang lainnya apa apa kira-kira? Ada ini nanti tema di mana gimana sih single tapi bisa beli rumah. Jangan lupa nanti diikutin aja. Aku akan Karena yang join beli di situ. oke. Karena kan kebanyakan orang mikirnya yang beli rumah pasti udah berumah tangga. Belum tentu. Ya, Kita simak gimana tips and tricks supaya single ini bisa beli rumah.
gitu. Yes. Kalau gitu aku akan komen dan aku akan pantengin terus live-nya. Siap, ditunggu. Oke, kalau gitu saya Dwi Andika pamit dan juga April dari Rumah 123 juga pamit. Ya, kita berdua Terima mohon kasih. pamit undur diri. Selamat Oke. siang Dan semuanya. Sehat selamat selalu. siang semuanya. Sama-sama Rumah 123 pasti bisa karena kami ada buat kamu dari nyari sampai nempatin rumah baru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Makasih.